Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika Nabi itu bilang kepada Anas bin Malik, sahabat beliau yang masih kecil, ketika Nabi datang ke Madinah, beliau itu diantarkan oleh ibundanya Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi bilang, Ummu Sulaim bilang kepada Nabi, "Ya Rasul, hadza gulaimuk, ini adalah pelayan kecilmu." Khudaimuk, maaf. Khudaimuk itu, khudaim itu bentuk tasghir dari khadim, artinya pelayan. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah itu, Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik yang ketika itu usianya masih 10 tahun. Usia SD kelas berapa itu? Kelas 4 ya. Itu. Namun ayeuna mah kelas 4. Hada hudaimuk, ini adalah pelayan kecilmu. Dan memang kemudian setelah itu selama 10 tahun Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau tidur pulang ke rumahnya yang memang tidak jauh juga dari Nabi. Kalau siang selalu menyertai Nabi. Nah, pada satu ketika Rasulullah itu mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Didoakan Anas itu berumur panjang, beranak banyak, juga berharta banyak. Doa Nabi ini dikabul oleh Allah. Anas bin Malik disebut sebagai sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan ketika itu usianya memang lanjut. Ada yang menyebut sampai 100 tahun lebih. Anaknya juga banyak. Dan beliau ini adalah sahabat yang setia menemani Nabi di siang hari dalam kondisi apapun. Sehingga beliau tahu bagaimana Rasulullah SAW itu hidup. Tahu ketika Nabi senang, bahagia, tahu ketika Nabi itu sedih, tahu juga ketika Nabi marah. Nah, pada satu ketika Nabi bilang kepada Anas itu, "Ya bunayya, wahai anakku, jika kamu mampu, jika kamu bisa, di pagi harimu dengan tidak menyimpan sedikit pun kedengkian kepada saudaramu, falyaf'al, maka lukakanlah. Fa innahu min sunnati, karena itu adalah bagian dari cara hidupku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang mau menghidupkan sunnahku maka dia berarti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku
maka dia itu kelak akan bersama denganku di surga. Jadi kalau selama ini kita menyebut sunnah Rasulullah itu berhubungan dengan salat, dengan zakat, dengan saum, dengan haji, maka ternyata Nabi SAW itu menyebut bahwa sikap kita, sikap keseharian kita itu juga adalah bagian dari yang harus kita rujukkan kepada bagaimana Rasulullah SAW itu bersikap. Terutama sikap kita kepada orang lain, yang dalam bahasa Nabi disebut akhoka, saudaramu. Jadi kalau kamu mampu untuk membersihkan hatimu itu dari kedengkian, dari rasa dendam, dari rasa ketidaknyamanan terhadap saudaramu, maka lakukanlah. Karena itu adalah sunnah. Jadi bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran, atau katakanlah dalam bahasa kerennya, bersih-bersih seluruh unsur yang ada dalam fakultas batin kita, itu adalah pekerjaan sunnah. Menghilangkan ketidaknyamanan, menghilangkan ketidakenakan, menghilangkan rasa dengki, rasa iri, menghilangkan ketersinggungan dari apa yang dilakukan oleh saudara kita terhadap kita, itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Itulah mengapa ini kan sesuai dengan doa kita ya, yang diajarkan Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nah, itulah mengapa kemudian ketika kita mengingat bahwa hati kita itu harus dibersihkan dari apapun yang bisa menjadi kotoran, dan itu tentu akan menjadi noda hitam dalam hati kita yang kelak ketika kita tidak membersihkannya akan menutup hati kita sehingga hitam legam. Maka seperti yang dikatakan Nabi, satu dosa kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menempelkan noda hitam di hati kita. Semakin sering kita melakukan dosa, semakin sering kita melakukan kedurhakaan, semakin sering kita melakukan maksiat, maka berarti sering itu pula noda hitam itu menempel di hati kita. Sehingga kata Nabi, hati kita itu akan menjadi legam, menjadi hitam, tertutup, sehingga tidak ada jalan bagi dosa itu keluar dari hati kita. Sebaliknya, tidak akan ada yang bisa cahaya yang menembus hati kita. Nah, ini yang disebut dengan faqad dolalam mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini pula yang disebutkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dia tidak akan mampu kembali kepada kebaikan karena jalan balik kebaikan itu sudah tertutup oleh noda hitam yang telah membungkus hatinya. Itulah mengapa kemudian Nabi pernah bilang, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di jasadmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila itu si mudghah itu baik kondisinya, maka saluha sairul jasad, maka seluruh jasad itu akan baik. Idza fasadat, apabila dia rusak, si daging itu rusak, fasada jasadu kullu,
maka seluruh jasad pun akan ikut rusak. Nah, itulah mengapa kemudian kita diajarkan bagaimana hati kita itu untuk tetap bersih. Itu tadi salah satunya, dengan terus bekerja keras untuk tidak memberikan kesempatan kepada apapun yang berpotensi bisa merusak hati. Itulah mengapa kemudian dalam Quran surah Anfal kan disebutkan ya, surah Ali Imran ya, bahwa ciri orang yang muhsin itu adalah salah satunya atau dua di antaranya adalah al-kadzibina al-ghaid, bisa menahan marah, wal afina anin nas, dan memberikan maaf kepada orang lain. Itu pagawean berat, nahan ambek, urang teh geus dina puncak ka ambek. Dia jelema teh diantep teh kalah kabeuki, ngalunjak, diantep teh kalah kabeuki, pika sebeleun, pika keuheuleun, pika reseupeun peureub, wah, pika reseupeun cacapek. Aya we pi omongeun teh. Cigana lamun teu migawe hal nu pi omongeun teh, teu hirup manehna mah. Aya jelema nu kitu teh. Aya wae nu kitu teh. Cigana eta geus jadi ashabus syayatin. Pan setan mah gawe dengan ngagoda we kumaha carana batur teh ambek. Itu menahan marah ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita itu didesak, terdesak, dihinakan, dinistakan. Maka itu adalah ciri dari orang muhsin. Muhsin itu kan dari kata ihsan. Kalau hasan itu baik, ihsan itu lebih baik. Kebaikan yang dilebihkan itu adalah ihsan namanya. Kalau kita pinjam duit 100, kita mengembalikan 125, berarti kita sudah berbuat ihsan. Karena kita melebihkan. Berijeng itu nanti minta dilebihan. Kalau orang lain kasih kita itu sepiring nasi dengan ikan asin, kemudian kita mengembalikannya itu, misalnya ketika kita punya rezeki dengan nasi dibubuhi, ada ikan asinnya, tapi juga ada daging ayamnya. Komo aya sambal goreng ati nama. Komo dibarengan sama ngok opor mah. Nah, itu ihsan namanya. Ketika kita melakukan kebaikan lebih dari yang orang lain melakukannya kepada kita, berarti kita telah berbuat ihsan. Nah, jadi orang muhsin itu tadi itu pantes nama dilawan kudu seimbang, tapi ente dia balas itu dengan kebaikan. Kebaikan itu tentu melampaui dari keburukan, karena dia adalah lawan dari keburukan, dari kejahatan. Yang kedua, ciri orang yang ihsan itu, muhsin itu adalah orang yang mampu memberikan maaf kepada kesalahan orang lain. Tapi itu rada berat. Kita sudah direndahkan, kita sudah dihinakan, barang kita pun rusak misalnya, atau apalah begitu. Tapi kemudian kita memaafkannya. Kenwailah tenanan. Ya tentu dengan nasihat. Artinya jujur dari hati. Dia memberikan maaf itu, lain kapaksa, lain dipaksa ku kayaan, aduh bisa disangka ku batu orang tegede ambek arek dihampura hati. Tidak juga seperti itu. Betul-betul tulus dari hati. Dan itu menunjukkan kebersihan hati, bahwa tidak ada sesuatu yang disisakan di dalam hatinya nu disebut kakeheul, kakesel, kaambek. Dia maafkan. Ngan di urang maka suka kadang-kadang dihampura tapi moal pokok, eta teh moal sampurna. Saya memaafkan dia, tapi saya tidak akan melupakan apa yang sudah diadanya. Sarwajeng bohong, bakal terus inget-inget, akhirnya muncul setan asup, mere pangaruh, ambek we deui, keul deui, kita istighfar deui, kitu we tuluy. Tapi masih mending inget karena istighfar.
Sebab kalau lamun sapamrasa teh ngalamun bari gogoleran teh dipikir-pikirnya ngeunah teuing mana di hampura jadi nah itu. Nah itulah mengapa siapa tadi Anas bin Malik dinasihati. Coba itu Nabi kepada anak kecil menasihati itu. Maksudnya memang kudu tileutik teh. Sikap nu kitu dilatihkeun teh ditanamkeun teh ka anak-anak urang ka barudak. Sebab geus rada kolot jiga urang mah rada hese. Jadi lamun baheula mah lamun baheula ayeuna ge beureunya kolot teh cenah balik di kabudak eta mah lamun teu ngadoa. Kan aya bahasa urang adu Allahumma inna a'udzubika min an uradda ila adzil umur. Ya Allah, isim abdi teh nyalindung ka anjeun tina balik deui kana umur anu nya umur bubudakeun. Budak mah kitu teh kusabab pikiranna can boga lilingaran. Main tajong main naon ge dah sugan ngarasa salah dan teu jeung memang kitu Allah eueuh nu disebut taklif keur ka budak mah taklif budak ayeuna di kolotna nu matak lamun budak nyeun salah lain budakna bungkul nu dinasihatan tapi tepikeun ka kolotna ngan kolot ayeuna kadang-kadang gampang tersinggung sok malik ambek nu matak guru ayeuna rada riweuh. Budak dihukum seeutik bapana ngamuk, budak disetrap seeutik indungna ngawak-wak. Ayeuna malah main lapor polis. Padahal zaman urang baheula mah dicebrod ku nyere ge biasa we. Balik gelut jeung babaturan. Balik ceurik. Ditambahan mah. Teu meunang asup maneh lamun teu bahasa Sunda bahasa Jawa baheula mah. Teu meunang asup tetunggulan di imah teh. Nah, itulah yang diajarkan oleh para tetua kita. Tapi mengapa kita hari ini seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang salah dari cara kita merespon kehidupan yang dinamis seperti hari ini. Komo pan sapopoe urang nyepeng HP. Sibuk we jeung HP. Urang pamajikan budak. Ongkoh ngariung tapi masing-masing. Eueuh ngobrol teh. Budak lamun geus konsen kana HP. Berarti asik jeung dunya nasorangan. Dia akan menjadi nir simpati, nir empati. Dia menjadi tidak peduli terhadap apa yang terjadi di luar dirinya. Pan kitu tadi keur ngariung ge hare-hare we. Gitu. Ya kaalaman ku sim kuring sami we kitu. Sok aya pokokna gitu. Padahal ecageun we panjang. Da saurang mah lamun ngecageun HP we sapoe jigana tenang. Sebab ningali Twitter beritanya gitu. Ningali naon ngaranna ada sim kuring mah teu di media sosial sanes tawe unggul. Ningali berita TV nu kararieu serius. Ningali infotainment ngan saukur nembongkeun flexingna para selebriti. Nya pamer gitu. Nah, para selebriti. Geus eueuh pilieun tontonan teh bacaeun teh ayeuna. Nu mantak bener. Hiji-hijina anu masih kene jeung kudu satuluyna ku urang dibaca yaitu tidak lain kecuali Al-Qur'anul Karim. Itu yang disebut sebagai basyairul linnas wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Menjadi alat kecerdasan, menjadi petunjuk dan juga kasih sayang. Bagi siapa? Bagi yang meyakini. Da geuningan ayeuna kieu di barat loba jalma-jalma barat ayeuna di Amerika, di Inggris, Kanada, Jerman, di Belanda, di Denmark, dimanapun ketika terjadi apa yang sedang terjadi hari ini di Palestina, utama di Gaza. Hari ini bahkan ketika peperangan antara
Pakistan dan India. Itu mereka itu menjadi terheran-heran. Kekuatan apa yang bisa membuat itu anak-anak Gaza bahkan sekali bisa bertahan di bawah gempuran rudal, desingan, senapan dan macam-macam yang lain, dentuman mortir. Kok bisa bertahan? Apa kekuatan yang diberikan atau yang ada pada diri seorang pejuang di Palestina dengan kaki yang tinggal sebelah, dia tetap memegangi senjata dan melawan. Pun demikian dengan kehebatan para pilot pesawat tempur Pakistan yang bisa menjatuhkan 5 dalam waktu yang berdekatan itu pesawat tempurnya India. Itu membuat kaget. Dan selalu yang diteriakan adalah Allahu Akbar. Siapa Allah? Dan selalu yang dibacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah mengapa mereka kemudian membaca Quran. Coba kalau kita lihat di Twitter, bahkan anak-anak Muslim Indianya sekalipun itu ya, lebih membela Pakistan daripada negaranya sendiri. Nasionalismenya menjadi hilang. Mengapa? Satu hal, di India kehidupan itu disekat oleh kasta. Dari kasta yang tertinggi sampai kasta yang terendah. Dan itu tidak ada pada ajaran yang mereka anuti, yakni Islam. Sementara saudara-saudara kami yang hidup di Pakistan bisa bebas hidup, belajar tanpa harus memikirkan saya harus sampai pada derajat yang mana. Secara ekonomi saya harus seperti apa. Nah, itu yang membuat kemudian mereka itu berlomba membaca Quran dan akhirnya menemukan ini, bahwa kekuatan tauhid itulah yang membuat orang-orang Islam itu menjadi tahan banting. Sebenarnya seperti yang pernah saya bilang, ada zikir yang kalau itu dibacakan rutin oleh kita, itu akan membuat keteguhan luar biasa. Di pagi hari, kalau bisa, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Saya sudah menyampaikan belum ya malam Senin? Belum ya? Yakin saliwatullah ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian istighfar, tasbih dan tahmid, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Kemudian istighfar masing-masing 100 kali, dan itu rutin dibacakan setiap hari. Itu akan mendatangkan keteguhan iman, keteguhan hati, dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dikira dan ditebus oleh harta benda. La ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan kecuali Allah. Al-Malik, Raja, Al-Haq yang sebenarnya, Al-Mubin yang senyatanya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah nanti maha suci Allah, subhanallah wa bihamdi dengan segala puji, subhanallah yang adil dan maha suci zat yang maha agung. Kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang membuat mereka menjadi sangat kuat itu. Karena tidak ada itu raja, tidak ada itu penguasa selain Allah yang maha benar. Nah, itu yang menguatkan hati setiap orang. Dirutinkan aja, dirutinkan oleh kita. Kemudian ada yang memang menambahkan itu yang la ilaha illallah al-malikul mubin. Kemudian apa dulu itu? Yang shodiqul amin itu, shodiqul wa'dil amin itu. Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Tapi itu bukan hadis, itu tidak ada di hadisnya. Yang ada di hadisnya adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi riwayat Bukhari, riwayat Muslim, sahih. Itu satu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa
kekuatan hati itu hanya mungkin bisa kita dapat ketika hati ini terhubung dengan Allah. Itulah mengapa kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi itu, Allahumma musabbital qulub, sabbit qulubana ala dinik au ala ta'atik. Bahai zat yang mengokohkan hati, teguhkan, kokohkan, kuatkan hati-hati kami ini ala dinik, untuk menetapi agamamu, au ala ta'atik, untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Nah, itu. Kan orang teh hirup teh di alam dunia. Nah, hirupan dicipta ku Allah, mati pun dicipta oleh Allah. Jadi jangan dikira bahwa kalau mati itu bukan ciptaan Allah. Pandina Qur'ana surah Al-Mulk jelas itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata. Khalaqal mauta wal hayata. Ia yang telah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Apa itu? Al-maut. Maut teh eueuh asal nama. Tidak ada itu mati asalnya. Allah yang buat, Allah yang ciptakan menjadi ada. Pun demikian dengan hidup. Tidak ada itu yang namanya hidup. Allah yang membuat hidup. Contohnya kan dalam Quran kan disebut wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa tama ayunazzilu minas sami ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dihidupkan itu bumi setelah matinya. Artinya apa? Dicipta itu yang hidup. Seperti itu pula yang disebut dengan mati. Itulah mengapa dalam suratul Imran itu disebut Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Mati itu dicipta sebagaimana juga hidup. Itulah mengapa nanti kelak di hari kiamat ini ya nungarana si maut teh itu akan diperlihatkan kepada penduduk surga pun kepada penduduk neraka. Kepada penduduk neraka, kepada penduduk surga. Hei penduduk surga, coba lihat tuh yang lewat di atasmu itu. Kemudian mendongaklah semua melihat apa yang lewat. Kamu tahu apa itu? Tahu, naro ya Allah. Apa dia? Al-maut. Iya betul, al-maut. Itu kematian. Dan kamu pernah merasainya. Iya. Kepada penduduk neraka juga sama. Hei, penduduk negara, penghuni neraka, nu keripuh. Pan keripuh penduduk neraka. Keur disiksa. Anu ku Allah dititah ninggal. Eta kematian lewat di atas kepalanya. Coba lihat oleh kamu itu. Mendongaklah mereka semua. Kemudian mengarahkan itu pandangannya. Kamu tahu apa itu? Kami tahu ya Rabb, itu adalah kematian. Dan kamu pernah merasakannya? Iya, kami sudah merasakannya. Hari ini itu si kematian itu yang diserupakan oleh Allah ketika itu sebuah domba. Saya sembelih. Nah, jadi kematian dipencit ku Allah. Kalau dipencit berarti maut. Mati, mengalami mati. Mulai sekarang kematian yang pernah menimpamu itu tidak akan pernah kembali kepadamu. Kamu akan kekal di dalamnya. Penduduk surga akan kekal selamanya, penduduk neraka akan kekal selamanya. Tidak akan lagi ada kematian yang kedua kalinya. Nah, itu riwayat Imam Ahmad tuh hadis itu. Nah.
Jadi mati itu dicipta, dibuat oleh Allah. Kullun nafsin za'iqatul maut. Itulah mengapa kematian masih sejenak menimpa kita, karena setelah mati kita akan dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan. Bayangkan. Itu. Nah, mati dan hidup itu dicipta Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dicipta itu supaya Allah mengujimu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Jadi antara hidup dan mati itu kita dititahkan oleh Allah untuk berlomba. Siapa di antara kita yang bisa memanfaatkan jeda antara hidup dan mati itu untuk melakukan segala yang baik. Nah, yang terbaik menurut Allah itu adalah mengibadahi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengibadahi Allah. Nah, sementara ibadah itu kan dalam tafsirnya menurut Ibnu Taimiyah itu yang dinukil oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Fathul Majid itu kan jelas. Ismun jami'un, sebuah nouns, kata benda yang meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu yang Allah suka, yang Allah cinta, dan yang Allah ridha. Qaulan kana au fi'lan, baik ucapan ataupun perbuatan. Zahiran au batinan, baik yang lahir, yang zahir ataupun yang batin. Ibadah itu mencakup keseluruhan aktivitas kita. Ibadah. Jadi jangan dipandang ibadah itu sekali lagi cuma salat, zakat, saum. Lamun orang ningali ibadah teh model kieu, orang ibadahna pasti bakal kakapengan. Karena kita akan melihat sesuatu di luar itu bukan ibadah. Padahal bagi orang mukmin ibadah itu adalah meliputi segala hal yang terlahir dari dirinya. Itulah mengapa ketika bertutur dia harus mendapatkan ridho Allah, kecintaan Allah ketika bertutur. Pun ketika mengunjuk sikap itu harus mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Jadi ma yuhibbullah wa yardah, apapun yang Allah suka, seneng, apapun yang Allah ridho, itulah ibadah. Jadi itulah mengapa kan sampai pernah Nabi itu meminta kita, kalau bisa disebut memerintahkan kita untuk beribadah dalam rupa memberi sepotong atau sebiji kurma lah, walau bisikit tamratin. Kemudian kalau kita tidak bisa melakukan itu, katanya cukup dengan menampilkan air muka yang ceria kepada saudara kita. Dan itu oleh Nabi disebut sebagai sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu apa? Sedekah itu kan dari kata sedekah. Asal artinya apa? Benar. Bukti. Artinya sedekah itu adalah kita membenarkan apa yang menjadi keyakinan kita akan Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengibadainya dalam rupa yang tadi itu. Dan itu juga sebagai pembuktian kita atas pengakuan kita bahwa kita memang meyakini Allah Tuhan satu-satunya yang telah memerintahkan kita berbuat seperti itu. Itulah mengapa kemudian nyari tak iman mah gampang.
Leres tuh. Jika orang lamu ditanya, bisa teu maneh? Bisa, gampang. Jika gampangnya orang nyebutkan bisa teu, gampang. Ya. Tapi persoalannya, ketika kita mengucapkan bisa itu, apakah benar-benar kita bisa merealisasikan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki sang peminta? Atau bisa nanti sakarep urang? Sekehendak kita. Lamun sekehendak kita mah gampang, siapapun bisa. Anak kecil juga kan bisa puasa. Anak kecil bisa puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi kan itu bukan itu yang dituntut oleh Allah terkait dengan saum yang kita laksanakan itu. Sebab disebutkan man la yada'a qaula zur, siapapun yang tidak bisa meninggalkan omongan yang jelek, yang buruk, falaisa lillahi hajatan lima yada'a ta'amahu wa syarabahu. Itu tidak ada keperluan bagi Allah terhadap apa yang sudah dia tinggalkan dari makan dan minum. Coba bayangkan ini. Jadi bukan itu. Budak leutik bisa lamun asal mah. Tapi ibadah yang diinginkan Allah itu adalah ibadah di mana Allah itu bukan merasa disanjung. Allah itu ingin mendapatkan bukti atas pengakuan orang yang mengibadahinya itu. Apakah dia benar-benar tulus melakukan itu karena aku atau karena yang lain? Nu mataku Allah diberi nu disebut fitnah, rupa-rupa fitnahna. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna billah wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kalau dia sudah mengatakan kami beriman kemudian dibiarkan tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Padahal orang-orang yang sebelum mereka yang mengaku beriman itu semuanya diuji. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sehingga terbukti siapa yang benar-benar dengan pengakuannya, siapa yang cuma bohongan. Jadi ujian keimanan itu banyak, bisa dimanapun. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tentang fitnah. Kemudian dijawab oleh Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi itu tukafiru as-salatu was-sadaqah was-shaum wal hajj dan macam-macam lain. Fitnah seseorang yang ditimbulkan ujian, maksudnya ya, ujian terhadap seseorang melalui istrinya, melalui anaknya dan anggota keluarga yang lainnya dan juga para tetangganya, itu bisa ditutup, bisa dihapus, bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan. Dengan apa? Dengan sholat yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita tunaikan, dengan saum yang kita kerjakan, dengan nusuk kurban yang kita laksanakan. Itu bisa ditutup. Itulah mengapa sholat menjadi penting, karena itu paling tidak itu bisa menutup fitnah yang terjadi di rumah tangga kita dan lingkungan terdekat kita. Sebab nanti ada fitnah-fitnah lain di luaran sana. Nyapa di jalan geloba fitnahna. Leres tuh. Aya we Pak. Ngajalankeun mobil seutik anu nyambuat Pak. Geus eta teh. Ujian kan. Sebab makna fitnah itu bisa diartikan ikhtibar dalam arti siksaan, bisa juga bala artinya ujian, bisa juga itu yang diartikan sebagai godaan atau bujuk rayu, itu fitnah itu. Nah, itulah mengapa dalam Quran disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Nah, orang kadang-kadang sok teu sadar. Nah, itulah mengapa tadi kan fitnah pada harta benda dengan zakat tuh kita tutup. Ya dah. Nah,
Kemudian pernah satu ketika, ini bergeser sedikit, Nabi ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin iza amiltuhu yuqarribuni ilal jannati wa yubaduni minan nar." Atau dalam hadis yang lain disebut dulani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, coba, atau ada bahasa yang lain, ya Rasul alimni, ajari aku. Nah, itu ada juga. Kalimatnya beda-beda, tapi intinya sama. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku, ajari aku ya Rasul, satu amal. Disebutnya satu amal, tapi ada yang menyebut bahwa ketika kata ini diungkap dalam bentuk nakiro menunjukkan ketidaktentuan, artinya segala bentuk amal. Jadi maksudnya amal apa saja. Tunjukkan kepadaku, ajari aku amal yang ketika aku melakukan amal itu akan mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Atau yang tadi itu, yang ketika aku melakukan amal itu, aku masuk surga. Apa jawaban Nabi? Antu'mina billah wa la tusyrik billahi syai'an. Yang pertama itu adalah ibadah kepada Allah dengan bersih, tanpa ada unsur lain yang disertakan dalam prosesi ibadah yang kita lakukan. Nah, la tusyriku, kata tusyriku itu adalah bentuk fiil mudhari, ya, dan didahului dengan lam untuk menunjukkan perintah, ya. La nafiyah bisa la nahiyah di sini. La nahiyah bisa la nafiyah. Tapi saya memaknai itu di sana la nafiyah. La tusyriku bi syai'an. Dan kamu tidak menyekutukan apapun dengan Allah ketika kamu melaksanakan ibadah. Jadi Pak Slamet begini, syirik itu ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asgar. Jadi syirkul akbar dan syirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu ada 4, ada syirkun niyah, dalam niat itu ada syirik. Ketika kita melakukan ibadah tertentu, niat kita apa? Karena Allah kah? Atau ada sesuatu tujuan lain yang disertakan ketika kita melakukan ibadah itu? Tadi itu saya sering memberikan contoh. Kita datang ke masjid ini karena Allah. Jangan-jangan ada yang disertakan itu niatnya apa? Supaya kecatat jadi jamaah masjid. Jangan, itu tidak boleh. Di luar Allah itu harus dilepaskan. Yang tersebut rajin berjamaah, itu tidak boleh. Itu persis seperti kelak 3 orang yang dihadapkan kepada Allah dan ditanya oleh Allah, dulu kamu itu baca Quran, apa yang menjadi maksud dan tujuan membaca Quran? Oh ya Allah ya Rabb, ini kan titahmu, dengan membaca Quran aku akan menjadi lebih baik dan bla 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 bla. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Karena ketika kamu membaca Quran itu ada maksud dan tujuan supaya kamu disebut qari, disebut qori. Si eta mah bacaan saya, bacaan alus, lagunya mantap. Ngeunah lamun ngadengena. Itu. Tadi hati-hati. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak semata-mata karena Allah, karena Engkau, wahai Allah. Engkau kan perintahkan aku itu untuk banyak-banyak bersedekah, berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dan macam-macam yang lain.
Kata Allah, kadzab dan enggak. Kamu melakukan itu karena kamu ingin disebut Jawad, dermawan. Si itu mah bagus, berehan, balabah. Boleh itu. Yang terakhir, kenapa kamu itu ketika berperang itu luar biasa? Sampai akhirnya kamu terbunuh itu ketika. Mengapa? Ya ini kan karena titah. Enggak. Kamu ketika melakukannya itu supaya kamu disebut syaja'ah, orang yang punya keberanian luar biasa. Supaya niat lain yang disertakan dengan Allah itu akan merusak, membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi nihil, nol, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hai yang gitu, nauzubillah. Numatak lamun urang ka masjid, numatak lamun urang saum sunat misalnya, rek barang bere atau apapun, bersihkan dulu niat itu dari apapun selain Allah. Ketika ada sesuatu yang mengganjal, tunda dulu. Daripada orang ini temenang nanawe rusak. Ingat, kita pergi dari rumah ini berapa langkah ke sini. Kalau niatnya sudah tidak beres tuh, bumi tanah yang kita injak akan menjadi saksi itu. Bener ente maneh teh nyarita. Tanah tabu ke Cipageran bakal dihadirkan. Tuh kamu pernah dilewati oleh si Kardi itu, si Sukardi itu, ketika subuh hari itu berangkat. Apa yang dia pikirkan sepanjang jalan ketika menginjakmu? Oh ya Allah, itu begitu baik ini. Cing urang rek ngangles kumaha lamun stadion nu nyarita. Komo engke bahkan kulit kita akan berbicara. Sampai-sampai kemudian kita akan berteriak kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin itu kulit-kulit bisa berbicara? Siapa yang membuat kulit berbicara? Kata Allah, yang membuat dia bicara itu adalah yang telah menciptakannya dan membuatnya Allah. Mata di surat Yasin itu kan, yauma yakhtimu ala afwa wa tukallimuna ay wa tashhadu arjulum bima kanu cing rek kumaha. Kalau kita ini dihakimi oleh tubuh kita bisa mengelak tidak? Karena kan dia ikut terus kita itu. Ya enggak? Tidak ada kita lu matak tadi. Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah wala tusyrik bihi syai'an. Kamu tidak boleh menyertakan apapun ketika proses ibadahmu itu kamu lakukan. Titik guys, pokoknya kudu bersih. Itulah mengapa Nabi kemudian tegas mengatakan la yaqullah amal amili minkum. Allah tidak akan menerima amal seseorang yang melakukan amal itu ila kana fi khalisan, kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas. Nah, numatak tadi nyambung jeung Anas bin Maliknya. Hate kan urusan anak bab ikhlas maka deh. Itu. Satu. Yang kedua apa? Antuqimas shalah. Kamu mendirikan salat. Di dalam Quran maupun hadis antaf ala sholat itu tidak ada. Mengerjakan sholat itu tidak ada kalimat. Tapi antuqim, iqamah. Iqamah itu artinya apa? Menegakkan. Asal arti iqamah itu Pak Ian adalah membuat ramai. Nah ya ramai. Sesuatu yang ramai itu menimbulkan semangat dan antusias. Ya enggak? Ada keramaian. Oh, kita menjadi sangat antusias. Ayo wah, kan gitu. Kita menjadi antusias dan kita menjadi bersemangat. Kamu orang cocok jeung urang. Pasar itu disebut sebagai qamasuk ketika pasar itu ramai. Salat teh kudu rame. Rame ku naon? Rame ku kahadean anu kudu dihadirkeun ku urang anu sarolat.
dan sepi dari apapun yang membuat kita durhaka kepada Allah. Pandina Quran kan disebutkan hiji aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, hiji. Yang kedua fawailul lil shallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'u wa yamna'unal ma'un. Orang yang salat itu bisa celaka kalau dia masih lalai, tidak sigap, tidak siaga. Orang yang sholat itu celaka, masuk neraka kalau dia itu yura'u, ria. Tadi lu matakan, hati-hati. Orang yang sholat itu bakal celaka kalau masih yamna'unal ma'un. Saya sudah sampaikan itu. Mencegah, menahan al-ma'un. Apa itu al-ma'un itu? Barang yang kita punya untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Al-asas al-usratiyah. Jadi barang-barang yang kita punya. Jadi lamun aya nu rek nginjem coet, abikeun lah nginjem coet. Ulah oge nyebutkeun lah coet ieu teh pira entong deh. Pinjam kasih pinjam. Aya nu nginjem open bikeun. Nginjem katel, sok bikeun. Nginjem pan ngaranna. Tapi kumaha mun nginjemna teh belegu. Unggal diinjem ku si eta rusak we, akhirnya orang teh moal ngada nginjem. Yang lebih baik adalah kita sampaikan terus terang bahwa kenapa sih boleh saya pinjamkan tapi jangan rusak lagi ya. Gitu lah we. Ya. Kita rawat bareng-bareng itu bisa. Tapi kalau mau diinjemkeun deui da kamari ge rusak. Nah itu yang disebut yamna'unal ma'un. Urang teh sok loba teu karasa nyen dosa sebenarnya. Sebab kita memandang sepele perbuatan itu. Perbuatan itu seolah-olah di kita itu biasa saja, padahal itu adalah kesalahan. Padahal Qur'annya sudah jelas, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Rek baik, rek goreng, rek saeutik mithqala dzarrah. Hari ini kata zarah itu Pak Kis apa yang terkecil itu di benda ya, zarah itu atau masih kena gede nu leutik-leutik atau naon ya Pak apa tuh neutron ya, ada lagi kan pokoknya nu terkecil ya pokoknya ceritanya itu yarahu, itu dia pasti akan melihatnya. Oh tersiksa kita ketika dihisab. Ke anu leutik bubuk-bubuk itu. Urang ge pokok juga mah. Ku anu ditembongkeun. Ya Rabb, coba bayangkan. Yauma nakhtimu itu tadi. Bi afwahim. Kita ini dibisukan oleh Allah. Tangan kita yang akan berbicara, kaki kita yang akan menjadi saksi. Rek kumaha urang rek nolak. Itulah mengapa salat itu harus iqamah. Iqamah itu artinya jadikan salat kita itu sebagai instrumen kita untuk menjadi lebih baik dengan melahirkan banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Tapi pada yang sama, salat itu harus bisa mencegah kita dari kemungkaran dan fahisyah, kebakhilan juga, kemalasan juga dan lain-lain. Itu. Itulah mengapa sholat nu wajib seberapa kali? 5 bayangin. Bari rakaatna geus dikurangan ku Allah tina 50. Cuma 5. Rakaatnya berapa? 17. Ditambah apa itu? Rawatib yang terikat oleh yang fardu itu. Ada qobla zuhur, ada ba'da zuhur. Yang qoblanya bisa 4 rakaat, yang badanya 2. Ba'da maghrib, ba'da isya, qobla subuh. Itu yang rawatib muakkad. Boleh tidak kita sholat itu bainal adzanain, di antara 2 azan, maksudnya antara azan jeung qomat. Silahkan lakukan, silahkan.
Acan tahiyatul masjid, acan tahajud, ditambah witir. Iya bisa. Kuduna orang Islam teh disiplin kuduna mah. Bersih hatinya mah. Ya karena coba terhubung dengan Allah hampir setiap saat. Acan tadi diajarkan ba'da subuh maksuratan, ba'da asar maksuratan. Acan maca Quran. Geus ramai. Bahkan Siti Aisyah menyebut hidupnya Rasulullah adalah berzikir. Hatta pun ketika sedang dia berkhalwat, buang hajat, berzikir cuma di hati. Jadi buang hajat lain dipakai malaun ngalamun. Komo barjeng lepus udud guys. Oh pang nikmat-nikmat na cenah hirup hiji lamun minum kopi bari udud. Nu kadua lamun BAB bari udud. Pokona kasusah teu leungit we cenah. Pas keluar tina kamar mandi kapusing datang deui. Komo barjeng nyanyi itu ieu mah. Itu coba ya Nabi. Kemudian waktu tiaz zakat, kamu membayarkan zakat. Dan yang terakhir ini, watasilah rahim. Apa itu? Menyambung kasih sayang. Kanyaah kudu disambung. Bahkan disebutkan la yadkhulul jannah taqati ay qati' rahim. Teu asup surga jalma anu megatkeun kanyaah ka batur. Bahkan disebutkan pada satu kesempatan orang yang tidak menyayangi dia tidak patut bisa ya. Yang cek bahasa agama saja disebutnya karma gitu. Jadi Nabi pernah pada satu ketika mencium itu anak-anak kecil. Nah, kemudian ada orang dari satu kabilah datang, ya Rasul, kamu cium anak-anak kecil ini. Nah, Nabi ngomong, man la yarham, siapa yang tidak memberikan kasih sayang, la yurham, maka dia patut untuk tidak mendapatkan kasih sayang. Matakannya asok disebar. Itu ya. Nah, jadi ya apa sih ya? Saya tidak akan menyimpulkan, tapi maksud saya adalah bahwa ini yang paling utama menurut saya. Memang segalanya dari hati. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan juga dalam Minhajul Abidin itu dua kitab beliau menyebut kalau hati itu, al-qalbu itu adalah al-malik, raja. Jadi hati itu raja. Jadi arkan ini, jawarih ini melakukan apa ya tergantung titah raja. Jadi kalau yang keluar dari kita adalah kejelekan-kejelekan, ya berarti memang titahnya hati. Datayan teu mungkin aya hiji pagawean anu teu diniatkeun. Kecuali urang keur poho atanapi urang keur punten gelo. Ya enggak itu saja. Sebab orang yang berkesadaran tidak akan, atau hilang kesadaran lah, tong dua teuing tilu atulah. Poho dari poho hilang kesadaran berarti. Ya hilang kesadaran atanapi gelo tadi itu. Nah, kita mau yang mana itu? Arek poho kumaha dipohokeun terus ke Allah. Genahnya ari poho mah sebab dina hadis geus disebutkeun. Rufi al-qalam itu yang non pena catatan itu akan diangkat oleh Allah itu. Tisaha. Saya salah dina jelema nu poho. Budak leutik jelema anu sare jeung anu ge ya. Sok pilih rek nu mana urang teh. Jadi hati kata Imam Al-Ghazali adalah raja. Nah, oleh karenanya perbaiki raja kita ini. Supaya seluruh apa yang keluar dari kita, termasuk juga seluruh jawari kita, instrumen atau fakultas lahiriah kita ini, ya, itu benar-benar dimanfaatkan, digunakan oleh kita itu untuk kemaslahatan kita sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Dan kalau semua orang Islam itu bisa melakukannya, saya yakin insya Allah tidak akan ada keburukan-keburukan, kecuali keburukan itu karena lupa aja, insya Allah. Dan itu pernah terjadi, pernah. Kapan? Di zaman Rasulullah Muhammad SAW.
ketika semua orang itu benar-benar bisa melaksanakan kebaikan dan nyaris tertutup keburukan-keburukan. Bayangkan, selevel setan itu sieun ku Umar bin Khattab. Ningali Umar teh kalumpan. Lamun ningali urang nyampurkeun resep. Wah, eta bedana urang jeung Umar bin Khattab mah. Mari aku datang. Nu kana mata, nu kana ceuli, nu kana leungeun, nu kana suku. Mata ngalantur ngomong teh ka mana mendi, ka mana karep. Terusnya. Nah, itu. Nah, terakhir. Kalau ada yang harus kita cintai dengan amat sangat, Allah dan Rasul. Selebihnya harus karena Allah dan Rasul. Nah, karena manisnya iman itu hanya didapat 3 hal. Ayakunallahu ya Rasulahu ahabba ilahi min ghairi siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai oleh dunia daripada yang selain. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalaupun dia harus mencintai seseorang, dia mencintainya karena. Dan yang ketiga, dia itu benci, cecep, ngewal, yaudah ilal kufri atau fil kufri, kembali kepada kekufuran, seperti dia benci dan tidak maunya kalau dia yukzafil, kalau dia harus dilempar ke dalam neraka. Saat itulah mudah-mudahan ayat makna, dan semoga kita semua dikuatkan oleh Allah keimanan kita. Dan dibersihkan keimanan itu dari unsur apapun yang bisa merusak keimanan itu dari dalam tubuh kita, dari dalam jiwa kita. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.